Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Baiklah, perkenalkan nama saya Octaviana Pasaribu dengan NIM 2310521012. Saya dari program studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis rancangan acak kelompok faktorial menggunakan Excel, di mana saya mengambil kasus yang sama dari rancangan acak lengkapnya, yaitu mengenai bagaimana kita mengetahui pengaruh suhu proses dan waktu proses penyangrai terhadap kafein kopi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya sama saja. Nah, untuk mencari jumlahnya sama, kita memasukkan rumusnya sama dengan sum, lalu kita blok ulangan 1 dan ulangan 2, lalu kita enter. Begitu juga seterusnya sampai di A2 B3. Nah, untuk rata-ratanya juga sama, kita gunakan rumus sama dengan average, lalu kita buat ulangan 1 dan ulangan 2, kemudian kita enter. Berikut juga sampai ke A2 B3. Di sini juga sama, kita blok dari kita menggunakan rumus sama dengan sum dari A1 B1 sampai A2 B3, lalu kita enter. Untuk rata-ratanya juga sama, kita menggunakan rumus sama dengan average. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai dari tabel dua arahnya. Di sini berbeda dari rancangan acak lengkap. Untuk mencari tabel dua arahnya, kita memasukkan jumlah dari A1 dan B1, yaitu ini merupakan jumlah dari A1 B1 dan ini A2 B2. Kita akan memasukkannya ke sini, dan untuk nilai dari A2 B1 jumlahnya kita masukkan yang ini. Nah, untuk rata-ratanya baru kita jumlahkan dari nilai dari A1 B1 kita dapatkan seperti berikut menggunakan rumus sama dengan sum. Sama, untuk mencari setiap nilai jumlah kita menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, untuk rata-ratanya juga sama, kita gunakan rumus sama dengan average. Nah, berikut kita sudah mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mencari tabel ANOVA-nya. Di sini kita mencari tabel ANOVA-nya secara menghitung satu persatu, tapi sebelum itu kita mencari nilai FK-nya dulu. Nah, sama saja, untuk mencari nilai FK-nya kita mengangkatkan jumlah dari seluruh datanya, lalu kita bagikan 12. Mengapa dibagikan 12? Karena perulangannya sebanyak 12, datanya sini sebanyak 12. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mencari tabel ANOVA-nya. Terlebih dahulu kita mencari jumlah dari DB totalnya dulu. Kita mencari DB total. Nah, untuk mencari nilai di sini memang ada cara otomatisnya, tapi kita perlu juga mengetahui caranya menggunakan rumus. Kita di sini menggunakan rumus sama dengan dalam kurung konta, lalu kita memblok seluruh perlakuan dan perulangannya ini, kemudian kita kurangkan 1, maka akan didapat hasilnya sebanyak 11. Untuk mencari nilai DB kita menggunakan rumus konta, lalu nanti kita akan kurangkannya dengan 1. Nah, berikutnya kita akan mencari DB dari perlakuannya. Sama saja kita Nah, di sini kita akan menggunakan sama dengan konta, lalu untuk perlakuannya kita blok semua, ada 6 perlakuan, lalu kita kurangkan dengan 1, maka akan dapatkan hasilnya 5. Nah, untuk mencari DB kelompoknya
sama, kita menggunakan rumus sama dengan konta, lalu kita blok perulangannya, lalu kita kurangkan dengan 1, maka didapat hasilnya 1. Nah, untuk kita akan mencari dba-nya, yaitu untuk dba-nya sama dengan dari tabel 2 arah sama dengan konta, sama dengan buka kurung konta, terus kita buka kurung lagi dia, lalu kita blok A1 dan A2 dari tabel 2 arah, kemudian kita kurangkan dengan 1, kita tutup kurung, lalu kita enter, maka hasilnya didapatkan 1. Nah, untuk dbb-nya kita menggunakan rumus sama dengan konta, tapi dari tabel 2 arahnya kita blok B1 sampai B3, kemudian kita kurangkan dengan 1, lalu kita enter, maka didapat hasilnya 2. Nah, untuk db interaksinya kita akan mengurangkan dari db perlakuan dikurang dba dikurang dbb, lalu kita enter, maka didapat hasilnya 2. Nah, untuk db galatnya kita mengurangkan perlakuan dikurangi dengan db perlakuan dikurangi dengan db kelompok, maka didapat hasilnya sebanyak 4. Nah, berikutnya kita akan mencari rumus jika. Rumus jika menggunakan sama dengan sum SQ Nah, untuk perlakuannya kita gunakan sum SQ, lalu kita buka kurung, kita blok jumlah dari seluruh datanya, kemudian kita bagi 2, lalu kita kurangkan dengan nilai FK. Begitu juga seterusnya, kita dapat dilihat rumusnya di sini. Nanti bakal dilihat di sini yang mana yang di blok. Nah, untuk CK kelompoknya kita menggunakan sama rumusnya sum SQ. Untuk CK itu rumusnya semua sum SQ, cuman perbedaannya adalah yang mana yang. Nah, di sini kita mencari jumlah yang ini, kemudian kita bagikan dengan 6, lalu kita kurangkan dengan FK-nya, nilai FK-nya, dan didapat hasilnya seperti ini. Begitu sampai ke sini. Nah, kita akan mencari nilai KT-nya. Nah, untuk nilai KT-nya itu yaitu nilai CK dibagikan dengan nilai DB. Begitu sampai ke nilai KT galatnya. Kita hanya membagikan CK dibagi dengan DB-nya. Untuk mencari F hitungnya, kita perlu membagikan KT, nilai dari setiap KT-nya dibagi dengan KT galat, sampai kita mencari F hitung di interaksi. Jadi ini dibagikan dengan KT galat, maka dapat hasilnya berikutnya juga seperti itu. Nah, untuk mencari F tabelnya, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan F in, kita buka kurung, kita masukkan 0,05 yaitu atau 5%, kemudian DB perlakuan kita blok dan juga DB galatnya, maka akan didapatnya hasilnya seperti ini. Begitu juga sampai ke DB interaksinya. Begitu juga dengan
F-tabel 0,01 kita nyambung sama saja rumusnya, yaitu kita memblok dari sini di plus lalu dengan dB galat, maka akan didapat hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mencari, kemudian kita akan mencari uji lanjutnya, itu kita mencari uji Duncan untuk mengetahui pengaruh waktu proses dan suhu proses terhadap penyangrai kopi untuk mengetahui kadar kafein pada kopi. Nah, di sini kita mencari tabelnya, kita menggunakan rerata. Kita menggunakan reratanya seperti ini. Biasa kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, lalu kita cari selisihnya dari yang terbesar dan terkecil sampai berikutnya. Nah, di sini sudah terdapat. Lalu kita perlu mencari nilai SY. Nah, nilai SY tadi sudah dijelaskan di videonya, yaitu kita menggunakan KT galatnya, lalu kita bagikan dengan jumlah perulangannya, itu bagi 2, kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk yang ini kita dapatkan dari buku, sudah tersedia di buku, dan ini juga sudah tersedia di buku untuk F-tabelnya. Nah, untuk F hitungnya kita akan mengalihkan F-tabel dikalikan dengan SY-nya, begitu sampai seterusnya kita lakukan sampai di F-tabel 1%. Kemudian kita akan mencari notasinya untuk mengetahui pengaruhnya dan juga untuk dapat menyimpulkannya. Nah, di sini kita menggunakan sama seperti rumus tadi, kita gunakan sama dengan if. Kita blok yang ini dari, jika dia lebih kecil dari F hitung 5%, maka kesimpulannya tidak berpengaruh nyata. Tapi jika lebih kecil dari F hitung 1%, maka hasilnya berpengaruh nyata atau bisa juga berpengaruh sangat nyata. Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwa perlakuan pada terhadap suhu proses pada waktu proses itu tidak berpengaruh nyata terhadap proses penyangrai untuk mengetahui kadar kafein. Jadi suhu dan waktu proses itu tidak berpengaruh ya terhadap proses penyangrai kopi. Nah, sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.